Ya tantangan kita sebetulnya yang paling berat itu tadi karena pemilih kita banyak, luas wilayah kita secara Oke. geografis sangat luas, eh, dan juga Bogor ini ketika pengalaman ya Pilpres pemilu 2019 19. selalu dijadikan salah satu ajang kampanye untuk pasangan calon presiden. Kita itu sampai dihujat di media sosial. Ketika 2019, Akang paham lah kan, Iya, apa polarisasinya jelas gitu. polarisasi saat itu kan Iya, kental sekali ya. kental sekali kan. Ya, ada yang melaknat saya 7 turunan kan Iya, di media gara-gara sosial. meriksa Pak Gara-gara Anies. Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Tribuners, sudah hadir di studio Tribun News Bogor Bapak Irfan Firmansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Siap. Terima kasih Kang Irfan Sami-sami. sudah hadir di studio Tribun News Bogor. Saya manggilnya Akang aja ya. Siap, siap. Kita orang Sunda, Orang Sunda. di Bogor juga. Kang, tahapan pemilu sudah semakin dekat ya. 2024 sudah mulai masuk dalam proses pilkada dan pemilu 2024. Nah, mungkin kita pengen tahu nih Kang, Tribuners juga pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor nih Siap. dalam proses tahapan pemilu ini. Ya. Kita pertama memang berbagai hal sudah kita laksanakan khusus di tahapan pemilu 2024 ini. Yang pertama tentu pengawasan tahapan. Pengawasan tahapan ya. Pengawasan tahapan sampai saat ini kita sudah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Oke. kemudian juga pengawasan verifikasi faktual untuk dukungan calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Oke, itu yang sudah Itu dimulai. tahapan pemilu. Kemudian Oke. ada tahapan internal yang sudah kita laksanakan, terutama dalam pembentukan badan ad hoc kalau kita sebut. Badan ad hoc. Badan ad hoc. Jadi Seperti apa sih itu badan? Panwaslu kecamatan, Oke. kemudian pengawas kelurahan desa. Iya. Ini sudah kita lakukan PKD atau pengawas kelurahan desa. Pelantikan kemarin di bulan Februari. Oke. Kemudian sebelumnya di bulan November akhir Oktober itu selesai pelantikan Panwaslu kecamatan. Oke. Itu Kang. Nah, dari tahapan yang sudah mulai dilakukan oleh Bawaslu ya, termasuk pemutakhiran data untuk DPT. Betul. Apa yang sudah ditemukan atau hal-hal yang ditemukan mungkin masalah-masalah apa yang ditemukan di lapangan? Ya. Yang hasil pengawasan kemarin kita hari Senin kemarin kita melaksanakan apel kesiapan pengawalan hak pilih, sekaligus kita selesai apel konferensi pers ke teman-teman media. Oke. Ya salah satunya yang kita temukan tahapan coklit ya, pencocokan dan penelitian ini. Petugas Pantarlih di bawah itu masih ada misalkan tidak menunjukkan SK surat tugasnya gitu kan. Kemudian masih ada yang diduga juga antara SK dan si petugas berbeda. Ini yang memang sedang kita dalami. Oke. Karena kalau terbukti bahwa yang mengerjakan itu yang bukan di SK-kan, berarti ya joki lah. Oke. Itu kan berarti tidak sesuai dengan prosedur. Pantarlih itu siapa yang memilih? Pantarlih itu panitia pemutakhiran daftar pemilih dipilih oleh PPS. TPS, panitia pemungutan Suara. Suara di Jajaran tiap TPS dia bertugas. Oke. Itu dari desa Ya, ditunjuk. ditunjuknya oleh desa oleh PPS. Oh, jadi banyak temuan, ada temuan seperti itu. Seperti itu ada. Dia tidak ada SK Betul. dan SK ada tapi orang berbeda. Ya. Itu terjadi di wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang jauh dari pusat ibu kota di Cibinong atau Di sekitaran kemarin itu ada beberapa kecamatan ya, walaupun tidak menyeluruh. Di Cileungsi itu ada Cileungsi ada. hasil pengawasan kawan-kawan, kemudian Gunung Putri. Kalau yang lainnya Dramaga, Oke. informasinya ini sedang didalami oleh Panwaslu kecamatan kita di bawah gitu. Kalau pemutakhiran data ini sudah masuk ke final belum? Belum, Belum. baru pencocokan dan penelitian. Nah, kalau bicara
pemilu tahun lalu, itu berapa sih DPT Kabupaten Bogor? DPT Kabupaten Bogor 2019 itu 3,4 juta. Artinya itu DPT terbanyak Terbanyak se-Indonesia. se-Indonesia, tingkat Se-Indonesia. kabupaten kota. Kabupaten kota. Dengan jumlah penduduk hampir 4 sekian ya. Iya, 5 jutaan lah. 5 jutaan ya, Kabupaten Bogor. Makanya Kabupaten Bogor termasuk dari lumbung suara ya untuk Betul. dalam pemilu, baik pemilu kepala daerah ataupun pilpres. Betul, betul. Begitu ya Kang ya. Betul, betul. Nah, bicara soal wilayah yang begitu luas, ada 20 kecamatan 40. 40 kecamatan dan hampir 400 sekian. Betul, betul. Itu desa. Desa. Berapa anggota Kang Irfan yang punya? Ya kita ini per kecamatan ya Panwaslu kecamatan itu 3 orang per kecamatan. 3 kali 40. Ya, jadi hanya 120 orang. 120. Kemudian pengawas kelurahan desa 1 orang 1 kelurahan atau desa. Jadi 435. Karena satu desa 1 orang. Ya, betul. Jadi 435 ditambah 120. Itulah pasukan kita yang sampai saat ini sudah terbentuk. Memang ya dari segi rasio tentu dengan jumlah luas wilayah, jumlah pemilih yang Gitu sangat besar ya di Kabupaten Bogor, ya kita sangat terbatas dari kuantitas ya, Yeah. SDM. Karena contoh Cibinong saja yang TPS pemilu 2019 itu hampir 1000 TPS-nya. TPS-nya. Ada satu kelurahan yang TPS-nya di atas 100, Iya. itu hanya 1 pengawas kelurahan desanya. TPS-nya. Sama juga dengan yang satu desa TPS-nya misalkan hanya 50 misalkan. Iya. Itu 1 orang juga dia yang 1 orang juga. pengawas kelurahan Jadi yang desanya. 1000 diawasi 1 orang, yang 50 juga diawasi 1 orang. Betul. Artinya tidak ada pengecualian dari Bawaslu sendiri ataupun dari pusat terkait dengan kondisi yang insidental seperti itu. Tidak Betul, tidak ada. Karena memang itu Sudah amanat aturan. undang-undang ya. ada. Amanat undang-undang. Jadi pengawas Panwaslu kecamatan 3 orang per kecamatan, Oke. pengawas kelurahan desa 1 orang 1 per orang. desa kelurahan. Sedangkan dalam satu kecamatan bisa lebih dari 10 desa ya. Betul. Cibinong saja misalkan satu kecamatan hampir 1000. 1000 desa. 1000 TPS. 1000 TPS. Iya. 13 kelurahan. 13 kelurahan. Mereka diawasi oleh 3 komisioner Iya. Panwaslu kecamatan. Iya, plus 1 orang. Plus 1 orang desanya gitu, Desanya. kelurahannya. Gitu. Dan itu akan menimbulkan problem nggak ketika rangkaian atau proses pemilu mulai berlangsung? Sangat mungkin Apa karena yang sering terjadi kesulitan? gini, kalau misalkan dalam satu ketika tahapan kampanye misalkan terutama yang sangat riskan, dalam satu kelurahan atau satu desa itu ada 2 atau 3 kegiatan kampanye, sementara pengawasnya hanya 1. Nah ini kan tentu butuh strategi khusus dari kita, bagaimana untuk bisa mengawasi semuanya. Kalau dilaksanakan dalam waktu yang berbeda mungkin masih memungkinkan. Iya. Tapi kalau terlaksana Di waktu yang sama, waktu yang sama ini lokasi tentu berbeda. lokasi berbeda. Ini harus ada strategi tersendiri dari kita sebagai pengawas pemilu. Apa strateginya? Biasanya yang sudah kita ketika di desa A ada kampanye lebih dari 1 kegiatan, Oke. maka pengawas kelurahan desa yang lain Membantu. untuk juga mengawasi ditugaskan oleh Panwaslu kecamatan. Begitu. Belum lagi setelah selesai kampanye akan harus membuat laporan kan? Betul. Seperti itu. Betul. Bisa jadi bekerja teman-teman di di Bawaslu dan turunannya ke bawah bisa jadi bekerja 24 jam ya kalau pada saat seperti itu ya. Betul. Saat ini juga kita ya nyaris tidak ada tanggal merah. Nyaris tidak ada tanggal Iya, merah. Betul. Kalau tahapan sudah berjalan seperti ya sekarang kan kita harus mengawasi tadi ada coklit, ada perpak untuk DPD. Perpek itu apa? Verifikasi faktual. Oke. Dukungan. Ya mereka kan harus turun Untuk ngecek satu-satu. untuk ngecek. Itu kan kadang-kadang ya hari Minggu juga. Coklit misalkan ketika yang di hari yang lain ketika kerja misalkan yang punya rumah nih mau di coklit datanya untuk pemilih. Biasanya kan hari liburnya Minggu misalkan. Petugas kembali lagi ke situ dan jajaran kita pun harus mengawasi di situ. Itu yang dilakukan di desa dengan petugas pengawasnya itu ya. Iya, betul. Namanya berarti petugas apa? Kalau di desa?
kalau di desa kita pengawas kelurahan desa, Oh, tapi masih di bawah Bawaslu. masih di bawah Bawaslu. Oke. Agak berat ya untuk bicara Kabupaten Bogor, Kang. Berat, berat. Tapi kenapa pilihan masih banyak teman-teman yang mau bekerja, bergabung di pengawas desa, Iya. di Bawaslu, di Panwascam? Apa sih motivasinya sebenarnya kalau ngelihat pekerjaannya aja udah Betul. Kang Irfan lah contohnya Iya. ya. Akang harus tanda kutip mengawasi 40 kecamatan, 400 desa. Iya, Menurut saya mustahil. betul. Dengan anggota komisioner 4. Iya, Jadi 5 dengan Akang kan? 5. Kenapa sih? Maksudnya pertanyaan menggelitik saya. Kok mau sih gitu loh? Ya di Kabupaten Bogor ya alhamdulillah masih berarti kalau bahasa positif kami masih banyak masyarakat yang memang peduli terhadap Oke. berlangsungnya Hmm, hmm. hajat nasional lah, salah satunya pemilu gitu. Iya. Karena kita waktu seleksi Panwaslu kecamatan saja yang dibutuhkan 120, pendaftar itu 703 orang. Oke. Jadi memang antusiasnya masih ada lah. Masih banyak. Begitupun untuk di desa. Saya ambil contoh di Kecamatan Pamijahan. 15 desa, berarti kan hanya 15 orang yang dibutuhkan. Oke. Pendaftar itu satu kecamatan ada 77 orang Pendaftar untuk untuk Panwas kelurahan desa. Oh, yang dibutuhkan sebenarnya hanya Hanya 15 orang. 15 orang Karena hanya sesuai dengan 15 desa. iya, 15 desa. betul. Tapi antusias orang Antusiasnya. yang mendaftar sampai 70. Iya. Iya betul. Gajinya gede kali. Ya kecil lah. Enggak, salah, karena bisa jadi kalau gajinya gede itu bisa jadi menjadi motivasi kan. Tuh, Tapi sebenarnya gajinya standar aja. standar aja lah. Seperti itu. Dan sebenarnya beban kerjanya lebih tinggi ya. Beban kerja ya sebetulnya sangat tinggi, Hmm. sangat tinggi. Ditambah kalau tahapan sudah berjalan ya kita kalender itu hitam semua, Kalender hitam semua. tidak ada merahnya gitu. Dan itu sudah Kang Irfan rasakan ketika mulai bergabung di Bawaslu tahun berapa, Kang? Saya di Bawaslu tahun 2018. Sudah menghadapi pemilu Betul. di 2019. 19 kan? Iya. Bagaimana saya itu yang akan rasakan sebagai pertama kali ketika sudah bergabung menjadi ketua Bawaslu, langsung terjun di 2019. Ya yang kita rasakan ya capek pasti ya. Tapi nggak tipes kan? Enggak, alhamdulillah Enggak tetap ya? sehat. Tetap sehat ya. Iya. Dengan berbagai dinamika Kabupaten Bogor ya alhamdulillah kami Bawaslu Kabupaten Bogor ya mampu melewati itu semua gitu dengan ya tidak ada permasalahan yang yang sampai meledak-ledak lah. Iya. Tidak ada di Kabupaten Bogor. Ya, kenapa saya katakan bahwa Kabupaten Bogor ini termasuk unik ya? Unik tanda kutip bahwa satu, penduduk terbesar Betul. untuk tingkatan kabupaten. Otomatis itu akan relevan dengan jumlah DPT-nya. Betul. Ketika penduduk banyak, pasti DPT-nya akan banyak. Betul. Kecamatan banyak, desa apalagi. Artinya kan ini leg spesialis untuk Bawaslu yang memang bertugas di Kabupaten Bogor, betul nggak, Pak? Betul. Iya. Tantangan yang terberat adalah apa sih, Pak? Ya tantangan kita sebetulnya yang paling berat itu tadi karena pemilih kita banyak, luas wilayah kita secara geografis sangat luas, dan juga Bogor ini ketika pengalaman ya Pilpres pemilu 2019 19. selalu dijadikan salah satu ajang kampanye untuk pasangan calon presiden. Yes. Di Sentul contohnya Yes. atau di Pakansari. Iya, Ini kan iya. ya butuh effort lebih lah dari kita jajaran pengawas pemilu gitu. Memang itu tantangan tersendiri. Tapi itu alhamdulillah kita ketika berkonsultasi dengan pimpinan kita, Bawaslu Jabar ataupun Bawaslu RI, ya kita bisa melewati itu semua. Jadi sebenarnya menjadi ketua Bawaslu Kabupaten itu rasanya lokal tapi rasa nasional ya, Pak? Bener gak? Ya karena bisa jadi mungkin peran Kang Irfan bisa jadi
Bawaslu pusat gitu loh. Enggak, saya tetap aja kabupaten kan. Itu kabupaten Kar. Tapi bahwa orang yang tampil di kabupaten ini kan orang-orang nasional semua. Betul. Dan nasional dan kabupaten menjadi salah satu Ya, barometer ketika para capres akan bersaing. betul. Karena Jawa salah satunya terbesar adalah di Kabupaten Bogor. Dan memang lumbung suara. Lumbung suara. Dan DPR RI di Bogor ini kan khusus kabupaten kita satu dapil. Satu dapil. Iya. Artinya bahwa karena suaranya tinggi. Iya. Ya kan? Dapil 2 ya. Dapil 5 5 Jawa Barat kan. Iya. Seperti itu. Nah, pengalaman Kang Irfan yang paling Kang Irfan tidak pernah lupakan ketika 2019 apa Kang? Waktu itu kan Pilpres 2019, Pilkada juga kan, serentak kan, Betul. kalau nggak salah. Pilkada dulu. Pilkada dulu, oke. Setelah itu Pilpres kan. Iya. Pilpres kan eskalasinya lebih tinggi lah dibanding Pilkada kan waktu itu ya. Pengalaman apa sih Kang dengan personil yang cuman punten ya seadanya Betul, lah, betul. kalau saya katakan. Ya, pengalaman bagi saya yang paling berkesan adalah ketika itu menangani dugaan pelanggaran Oke. pelimpahan dari Bawaslu RI Mm-mm. melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Mm-mm. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI ketika itu. Hmm. Ketika hadir Rakornas Partai Gerindra di Di SICC. SICC. yaitu ada pengalaman tersendiri lah bagi kami. Mm-mm. Karena kita harus menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu tokoh nasional kan. Gubernur Terus DKI ketika itu. Ya Apa tetap yang- kita lakukan lah penanganan pelanggaran. penanganannya apa yang dilakukan saat itu? Ya normatif, kita klarifikasi para pihak pelapor misalkan, Oke. kemudian terlapor yang bersangkutan dan Termasuk saksi-saksi. gubernurnya juga. Betul. Memeriksa, kita periksa. Kita periksa. Seperti itu di Kabupaten Bogor. Untuk tempat kita tentu pertama undang di kabupaten. Oke. Mereka minta untuk di balai kota dan sebagainya, kita kan menolak. Hmm. Akhirnya minta arahan ya boleh di Jakarta, tapi di waktu itu di kantor Bawaslu RI di Tamrin. Hmm. Karena mengingat kesibukan beliau gitu kan sebagai gubernur ketika itu. Waktu Pak Anies ya? Pak Anies. Oh. Waktu itu yang memeriksa langsung harus dari Kabupaten Bogor. Betul. Kang Irfan sendiri. Saya sendiri hadir Seperti itu. dan nanya ke beliau gitu. Oh gitu. Itu pengalaman yang sangat Luar biasa. luar biasa ya. Tapi beliau tetap kooperatif kan? Betul, Pak sangat Anies saat kooperatif. itu Sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Artinya bahwa ya itu yang tadi saya katakan, lokal tapi rasa nasional seperti itu ya Kang ya. Iya. Jadi ada pengalaman tersendiri Ada pengalaman itu. Jadi saya ditongkrongin sama media nasional ya di situ. di situ ya. Dan mungkin nggak akan ngalamin lagi mungkin. Tapi menjadi ketua Bawaslu atau bergabung di Bawaslu ini jadi pilihan atau memang ada hal yang memang melatar belakangi Kang Irfan untuk gabung di Bawaslu? Kenapa sih nggak milih aja jadi di KPU gitu loh? Ya pertama sih mungkin karena kesempatan ya. Mm-mm. Kesempatan ketika 2017 dibuka seleksi untuk Panwaslu Kabupaten, Panwas Kabupaten. Oke. Untuk Pilkada 2018. Saya Iya. daftar kan. Mm-mm. Alhamdulillah saya bisa masuk 3 orang ketika itu. Saya, Kang Ridwan, Kang Burhan, ketuanya Kang Ridwan ketika Panwas. Panwas. Iya. Oke. 2018 ya. Ya, Pilkada tuh. Kemudian 2018-nya kan dibuka berdasarkan undang-undang baru pemilu nomor 7 2017. Kabupaten kota namanya jadi badan Bawaslu. Badan. Nah, saya ikut lagi. Iya. Nah, alhamdulillah masuk Dengan lagi. 2 orang itu, Iya, 3 orang. Dengan 3 orang yang itu. Akhirnya masuk jadi di Akhirnya masuk. Bawaslu. Langsung waktu itu jadi posisi sebagai ketua. Saya dipercaya jadi ketua ketika itu. Pengalaman apa sih Akang? Hanya pengalamannya kan di Panwaslu doang. Betul. Terus maju ke Bawaslu. Sebelumnya saya ketika 2004 Oke. itu saya menjadi namanya ketika itu asisten Panwaslu kecamatan. Kalau sekarang mungkin itu Panwas Kelurahan Desa. Oh, dulu namanya asisten Ya, pengawas asisten Panwaslu kecamatan. asisten Panwaslu kecamatan. Ketika Pamijahan. di desa saya ya di Desa, Pamijahan. Di Pamijahan. Betul. Oke. Dari situ Dari Akang situ bermula. sih pengalamannya. Tapi beberapa kali pernah jadi petugas KPPS. Mm-mm. Jadi memang dasar background pengalaman politiknya memang dari awal sudah mulai dibentuk ya. Ketika Ya. menjadi pengawas di tingkat desa, seperti itu. Jadi itu terbawa terus ketika sampai sekarang ya. Ya Sehingga alhamdulillah. akhirnya di puncak tertinggi di Bawaslu Kabupaten Bogor yang menaungi 40 kecamatan ya. Ya mungkin itu ada pengaruhnya atau tidak saya nggak tahu lah. Gitu. Sebelumnya gabung di Parpol gak sih?
Enggak lah. Enggak. Bagi penyelenggara kan nggak boleh. Enggak, artinya memang sebelumnya sempat di parpol, terus akhirnya keluar karena bergabung di... Belum. Tidak ya? Belum pernah. Tidak seperti itu. Yang melatar belakangi Kang Irfan akhirnya tetap concern fokus di pengawasan sehingga sekarang di Bawaslu itu apa sih Kang? Hobi atau memang apa? Ya, Orang libur aja udah nggak karena pernah. dunia yang sudah terbentuk mungkin ya, saya waktu Panwas, kemudian apa kawan-kawan sudah banyak di pengawas sehingga daftar Bawaslu saya daftar kembali gitu ketika 2018 itu. Seperti itu. Iya. Yang menjadi sebuah pilihan lah gitu. Iya. Nah, Akang sekarang periode pertama ya? Betul. Akan selesai kapan? Kita ini selesai di Agustus 2023 ini. Agustus 2023. 23. Artinya berarti ada periode berikutnya nanti akan buka. Iya. Karena kan pemilu baru di 2024 ya. 2024. Ada peluang lagi Akang untuk maju Kang? Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia Oke. sekarang baru 1 periode. Jadi semuanya bisa untuk daftar kembali. Periode. Iya. Dan Akang ada minat juga untuk ke periode berikutnya. Insya Allah saya akan daftar kembali. Seperti ini. Meskipun tantangannya semakin berat ya. Semakin berat. Apalagi dengan parpol semakin banyak kan. Iya. Dan itu juga salah satu tugas dari Bawaslu untuk melakukan pengecekan kan. Betul. Verifikasi ya terhadap parpol baru ya. Untuk partai memang sudah selesai karena sudah ditetapkan kan ketika bulan Desember kemarin. Nah sekarang masih tahapan pendaftaran untuk calon anggota DPD. Oke. Sampai sekarang kan baru selesai verifikasi faktual tahap pertama. Nanti akan ada tuh tahap kedua. Baru DPD kan ya? Iya baru ya? DPD. Nanti setelah selesai DPD mungkin baru presiden wakil presiden. Kang, jadi anggota Bawaslu juga enak-enak enggak ya? Ya. Artinya karena berurusan dengan parpol, Betul. berurusan dengan calon. Artinya kan ketika mereka tidak senang bisa saja dia menyampaikan hal-hal yang ketidaksukaan terhadap kepada Bawaslu dan para komisionernya dong. Betul, betul. Itu pernah terjadi gak hal-hal kayak gitu? Ya pernah ketika pilkada sebetulnya ya. Ketika kita sebelum Bawaslu, Ya. artinya kita pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. KPP. Iya. DKPP ya. Itu kan berarti bagian dari bentuk ketidaksukaan, tapi yang resmi lah gitu salurannya kan. Ya kita tidak masalah kan. Memang kan Salurannya memang seperti salurannya itu. seperti itu. Gitu. Dan kami yakin ya keputusan apapun yang kita buat tidak akan memuaskan semua pihak. Ya. Yang jelas bagi kita memutuskan sesuatu itu pijakan kita adalah aturan yang berlaku itu saja sih sebetulnya. Itu yang resmi. Betul. Ketidaksukaan yang tidak resmi ada gak? Apa ya? Pernah diteror kah? Pernah ini kah? Atau dapat WA yang nggak enak? Belum sih saya. Belum sampai seperti itu ya? Alhamdulillah di Bogor nggak ada. Nggak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada ya? Ya. Seperti itu. Kang, dari segi pengawasan saat ini kan sudah era digital ya? Artinya bahwa perkembangan dunia juga teknologi sudah semakin... Apakah role model kampanye juga sekarang kan bisa dilakukan secara digital? Ya kan, lewat media sosial segala macam. Nah, teman-teman di Bawaslu menyikapi ini seperti apa? Kan harus mulai melek juga terkait hal kayak gitu ya. Sedangkan pengawasan aja yang jelas-jelas langsung lihat orang banyak aja bisa aja luput ya. Betul. Apalagi ini satu-satu. Ya memang kita tentu tadi ya dari segi kuantitas kita sangat terbatas. Rasionalisasinya lah antara petugas dengan beban pengawasan yang harus kita awasi. Nah, oleh karenanya kita mendorong beberapa program sebetulnya yang kita sebut pengawasan partisipatif. Jadi peran pengawasan masyarakat itu dalam mengawasi pemilu, pengawasan partisipatif. Nah, kita sudah bekerja sama memang dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Nah, harapan kita memang dengan masyarakat sudah sadar peran fungsinya juga bisa sama-sama mengawasi seluruh tahapan kampanye. Harapan kita semakin banyak yang mengawasi akan semakin sempit kan ruang bagi oknum-oknum lah yang ingin mencederai tahapan pemilu ini. Nah, bicara soal tahapan pemilu, ada gak rule-nya? Ini orang sudah masuk dalam tahapan pemilu padahal sebenarnya belum masuk dalam tahapan pemilu karena pemilu baru 2024 kan. Betul. Pemilu itu. Tapi kan sudah mulai nih
riak-riaknya sudah mulai ada. Iya. Batasannya tuh yang termasuk dalam pelanggaran kampanye itu seperti apa sih, Kang? Ya. Jadi saat ini kalau tahapan kampanye belum. Belum, oke. Jadi tahapan kampanye itu akan dimulai di akhir November 2023. Nah, sekarang kita tahu lah sudah banyak kan. Betul, sudah di tebar mana-mana pesona lah gitu tebar kan. pesona kan, seperti itu. Udah Calon-calon baliho di itu. mana-mana Ya, segala macam. nah, ini memang berdasarkan informasi dari Bawaslu RI dan KPU itu sudah ini. Jadi sekarang itu tahapan sosialisasi. Baru sosialisasi. Jadi boleh peserta pemilu itu memasang alat peraga Terus tapi yang dimasuk itu calon legislatif. partai ya. Partai, atau oke. jadi boleh tuh masang di sana misalkan citra diri lah. Oke. Citra dirinya di sana ada nomor urut partainya, Oke. kemudian logo, apalagi partai-partai baru kan. Iya. Pengurusnya itu diperbolehkan. Dengan gambar-gambar pengurusnya. Tapi tanpa mengajak. Oh, oke. Sifatnya hanya sosialisasi, Sosialisasi. mengenalkan. Mengenalkan partai ini Ya, nomor urut ini. ya, gitu. Dengan nama, dengan gambarnya, misalkan gambarnya. Iya, ketua betul. parpolnya, misalkan. Boleh. Itu masih boleh. Boleh Tapi tidak ada ajakan, ajakan. misalkan, ayo bergabung. Iya. Itu udah masuk pelanggaran. Udah masuk berarti kampanye di luar jadwal berarti itu oke. disebutnya. Iya. Karena kan kalau di undang-undang pemilu penjelasan yang dimaksud kampanye itu sangat panjang. Oke. Jadi menyampaikan visi misi, kemudian program, citra diri, Oke. ajakan. Nah, itu Iya. unsur kampanye. Unsur kampanye ya. Jadi kalau salah satu saja tidak ada berarti bisa disebut itu bukan kampanye. Kalau misalkan saya caleg, Hmm, bacaleg lah bahkan betul. ya. Terus saya bikin baliho besar. Nama saya caleg dari parpol ini. Bacaleg apa gitu. Itu masuk dalam kampanye nggak? Bukan. Hanya citra diri. Iya, citra diri. Itu tidak termasuk Iya. dalam Karena pelanggaran. kampanye itu tadi kalau di undang-undang, Kecuali saya tulis cobloslah saya. itu mungkin ada ajakan, ada unsur Ajakan. ajakan. Tapi kalau sekadar framingnya bahwa diri saya, foto saya, menunjukkan nama saya siapa. Partainya ada misalkan. Oh, itu tidak masuk dalam pelanggaran. Ya, Sebenarnya bulan kapan sudah mulai bisa itu dikatakan bisa berkampanye itu? kampanye itu tahapannya nanti di akhir November November 2023 ini. 2023. Berapa lama itu kan? Yang sekarang kan 3 bulanan ya. 3 bulanan. November, Desember, Januari berarti kan? Iya, Karena pemilu itu di Februari kan? betul. Ya, pilkada pemilu 2024 itu di Februari. Kang, 400 desa sekian. Saya nggak hafal lah jumlah pastinya. 400 berapa, Kang? 35. 435. Ngomong-ngomong, dari 435 udah berapa desa yang akan pernah jalani atau datangi? Wah, kalau jumlah desanya mungkin belum semua ya. Belum Tapi semua. kalau kecamatan saya pernah. Iya, pasti 40 semua lah. kecamatan. Problem mendasar di desa-desa yang jauh di sana, Iya. ya kan? Wilayah-wilayah yang jauh dari apa, Kang? Problem terhadap pemilihnya. Kalau berbicara pemilih, problemnya itu yang sering kita dengar ya dari teman-teman di bawah itu, misalkan dari rumah ke TPS misalkan agak jauh. Gitu. Kemudian belum lagi misalkan yang TPS-nya untuk menuju ke sana saja, misalkan untuk bawa logistik mungkin hanya masuk motor atau motor berhenti di tengah jalan, kesananya harus jalan kaki, karena memang ya di Kabupaten Bogor masih ada sangat dimungkinkan. Ada juga seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Dan itu butuh ekstra dari para petugas pengawas itu yang di desa-desa itu ya. Betul ya. Ya tidak hanya kami ya, jajaran KPU pun sama. Betul, gitu. jajaran Jadi- KPU pun. Jadi memang itu butuh perhatian khusus lah gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Artinya bahwa ketika memang wilayahnya luas dan itu sulit terjangkau, mungkin banyak juga hal-hal yang tidak bisa tercover dengan baik ya, Kang. Ya sangat mungkin itu. Apalagi satu desa kan satu petugas, orang, ya. satu orang. Sedangkan desa itu kan luas, Betul. iya kan? Bisa satu desa bisa berapa TPS segala macam, dan belum tentu lokasi TPS-nya mudah dijangkau segala macam. Dan dia harus berada di satu tempat pada hari yang sama kan, Iya. seperti itu. Kalau sudah 1 bulan sebelum hari H, sebetulnya kita tidak terlalu khawatir.
1 bulan sebelum hari H. hari H. Karena kita sudah memiliki Sebelum November lah ya, 1 bulan sebelum November ya, 2023 lah. Januari lah. Oh, Januari. Ya, Oke. sebelum hari H kan. Ya, karena mulai itu di November kan? Enggak. Hari H itu kan berarti 14 Februari. Ya, hari H. Berarti bulan Januarian lah. Ah, ya 1 bulan sebelum Ya, pemilihan ya. Itu kan sudah terbentuk yang namanya pengawas TPS. Masing-masing. Masing-masing TPS 1 orang. Oh. Jadi kita kalau Kabupaten Bogor misalkan ketika 2019 kita ada 15.000 TPS. 15.000 TPS. Nah, kita punya pasukan 15.000 pengawas TPS Itu pengawas TPS yang nunjuk dari mana? dari Panwaslu Kecamatan. Oke. Panwaslu Kecamatan yang menjaring. Yang menjaring. Iya. Jadi artinya ada 15 pengawas TPS Iya. di 15.000 TPS. TPS. Ada 15.000 orang di 15.000 TPS Pokoknya seluruh sesuai jumlah TPS saja. seluruh Kabupaten Bogor. Se-Kabupaten Bogor. Artinya petugas pengawas di desa masih bisa bekerja, Masih bisa mendapatkan laporan dari ya pengawas sifatnya TPS. monitoring saja. Monitoring. Oke. Jadi untuk misalkan yang tadi distribusi logistik Iya, itu iya. bisa langsung si pengawas TPS itu yang mengawasi gitu. Kang, selain persoalan wilayah ya, terus distribusi yang susah segala macam, kendala yang pernah terjadi di TPS di wilayah-wilayah pelosok tuh apa? Ya mungkin sinyal ya, Oke. blind spot itu karena kita Pelaporannya memang pakai pelaporannya itu kita waktu 2019 foto hasil rekap itu Oke. C plano yang besar C plano, dipoto dan harus dilaporkan ke kita. Hmm. Nah itu juga Dan memang laporannya harus saat itu juga ya, iya. setelah selesai setelah pemungutan selesai, suara kan. betul. Itu kendala juga dari kita. Iya. Itu terjadi di 2019 kemarin. 2019. Terus ya masih ada pengawas TPS yang ketika 2019 ya memiliki HP belum Android misalkan. Jadi Iya. ya kameranya juga nggak jelas itu untuk moto. Itu tidak difasilitasi. Nggak ada kalau fasilitas itu. Tidak ada memang. Tidak ada. Jadi semua kelengkapan itu punya pribadi semua Punya ya. pribadi. Selain seragam ya. Selain seragam ya. Kalau seragam kan dia memang disiapkan. Disiapkan oleh. Artinya begitu sulit ya kalau ngelihat kondisi seperti itu ya. Di satu sisi bahwa informasi harus cepat disampaikan ya. Betul. Mungkin saya coba ambil garis merah bahwa ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah juga ya. Artinya pemerintah daerah dan semua yang terlibat dalam proses pemilu itu gitu. Artinya bahwa masih ada loh sekelas Bogor, Kabupaten Bogor yang memang tidak terjangkau dari sisi sinyal segala macam. Sedangkan sekarang kan laporan harus menggunakan teknologi seperti itu ya. Iya. Gitu Ya, Kang ya. mudah-mudahan sih stakeholder pemilu ini semuanya bisa ya memikirkan lah terkait dengan fasilitasi kemudian untuk mempermudah baik itu kami selaku pengawas pemilu ataupun KPU gitu, untuk yang melaksanakan teknisnya secara langsung gitu. Kang, kembali lagi November 2023 itu sudah mulai masuk tahapan kampanye. Artinya sudah mulai calon-calon kepala daerah juga sudah bisa berkampanye. Belum. Kepala daerah itu Kalau pilkada itu kan setelah Pilpres. setelah pemilu selesai Oke. baru nanti ada tahapan kampanyenya ya. Tahapan kampanyenya ya. Berarti dari November itu untuk legislatif. Oh ya, untuk pemilu aja. Untuk pemilu ya. Sampai nanti Pilpres di 2024 di Februari ya. Di Februari. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan kepala daerah ya, dia belum habis masa jabatannya. Dan dia mengkampanyekan calon kepala daerah lain yang akan naik, itu masuk pelanggaran kampanye apa enggak? Kalau mengkampanyekan calon peserta pemilu maksudnya atau Ya, calon peserta pemilu ataupun misalkan calon kepala daerah yang akan mungkin diusung. Seperti itu. Dalam bentuk misalkan nanti pilih yang ini gitu loh. Jadi gini, kepala daerah itu kan diperbolehkan kampanye. Oke. Asal di hari libur atau cuti. Oke. Diperbolehkan. Kalau kepala Ada daerah aturannya? Ada aturannya. Iya. Kalau kepala desa nggak bisa. Oh, kepala desa nggak bisa. Nggak bisa. Kepala desa ASN itu tidak bisa. Yang terikat dengan itunya ya. Kalau kepala daerah boleh. Boleh ikut kampanye boleh. Jadi jurkam boleh, artinya mau mengajak atau apa ya diperbolehkan asal selama di hari libur. Di hari libur atau dan cuti. harus cuti gak? Mengajukan cuti gak prosesnya? Enggak.
Selama dilakukan izin aja, misalkan Iya. izin atau apa, karena kan kemarin itu tidak ada cuti. Hmm. Tidak ada cuti. Jadi biasanya mereka ngambil waktu di hari-hari libur, Sabtu Minggu misalkan, baru mereka turun kampanye. Seperti itu. Ya, Dan itu diperbolehkan ya. diperbolehkan. Tidak ada aturan yang mengikat aturan yang melanggar aturan yang tidak Yang melarang yang melarang itu di hari libur. di hari nggak ada, libur. nggak ada. Selama dia melakukannya itu di hari libur kan. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada larangan seperti itu ya. Terus Pak Kang Irfan, masyarakat menemukan pelanggaran. Ya. Bagaimana cara melapornya? Nah, ini yang sering kita sampaikan juga di forum-forum pendidikan politik. Jadi Oke. kalau masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, silahkan untuk disampaikan langsung ke pengawas pemilu terdekat. Oke. Saat ini kan sudah terbentuk sampai tingkat desa kelurahan. Ya. Silahkan. Atau kita sebetulnya ada beberapa aplikasi yang salah satunya untuk penanganan pelanggaran itu ada yang namanya Sigap Lapor. Sigap lapor. Sigap Lapor. Mm-mm. Itu aplikasi yang bisa digunakan masyarakat Oke. untuk Itu bisa diakses ya bisa, aplikasinya ya. bisa diakses, bisa diakses Oke. untuk menyampaikan dugaan pelanggaran. Hmm. Nah, ketika itu sudah muncul ke kita, nah kita bisa tindak lanjut. Nanti kalau misalkan saya masuk ke aplikasi Sigap Lapor, tinggal dimasukkan Ya, pelanggarannya apa, ya dugaannya misalkan, apa, ya, bukti pelanggarannya apa, betul. yang terduga pelanggarannya siapa, nanti seperti itu. Nanti kan ada dalam penanganan pelanggaran itu ada syarat formil, syarat material. Oke. Dan itu tentu harus terpenuhi. Hmm. Syarat formil misalkan ya pelapornya siapa, Oke. ada KTP-nya dilampirkan, kemudian terlapornya siapa, Kerahasiaan pelapor kita jamin. dijamin. Kalau kerahasiaan, tapi keamanan kita tidak jamin. Oke. Karena kita tidak memiliki kapasitas perlindungan saksi dan sebagainya, tidak ada di kita. Gitu. Kalau kerahasiaan itu kita jamin. Dan itu langsung direspon nggak? Kita langsung respon. Seperti itu. Kalau tidak direspon langsung misalkan oleh jajaran pengawas pemilu kami terdekat, Iya, di silakan kecamatan misalnya. ya sampaikan kepada kami dan kami akan respon itu. Rata-rata laporan yang sudah terjadi pengalaman di 2019 apa sih Kang laporannya kebanyakan? Itu sudah ada belum Sigap Lapor itu? Belum ada, Belum ada. 2019. Oh, baru nanti Ya, di 2024 di 2024. Kalau selama ini laporannya secara manual, secara manual. dilaporkan langsung Datang ke ke kantor atau ke pengawas pemilu Panwascam. terdekat ya. Seperti itu. Rata-rata apa sih Kang laporan kalau di daerah itu? Ya, Bogor ini? banyak sih ya kategorinya, ada yang pidana. Karena kan pelanggaran yang kita tangani yang pertama administrasi, Oke. yang kedua pidana, yang ketiga etik. Oke. Ya, etik untuk pasukan kita. Ada lagi undang-undang lainnya yang kita tangani, melanggar undang-undang lainnya misalkan. Nah, Pidana pernah ada laporan pidana? pidana ada dugaannya, tapi kita belum pernah ada yang memenuhi unsur. Dugaannya apa itu waktu itu? Dugaannya seperti misalkan dugaan money politik Oh, uang. itu masuknya Kemudian pidana ya? 2019 itu merusak alat peraga kampanye, itu kan Oke. unsurnya pidana. dari calon yang satu Iya. untuk terhadap calon yang lain. Dugaan-dugaan itu Tapi ada. rata-rata terbukti gak laporan? Tidak. Tidak ya? Ya. Kenapa itu? Pertama, yang sering ini sih kekurangan dari syarat material misalkan. Pembuktiannya yang Ya, saksinya nggak ada atau nggak datang. karena si pelapor juga harus menyiapkan itu semua ya. Betul. Bahkan ada waktu diduga oleh salah satu kades di Kecamatan Rumpin melakukan kampanye, dugaannya ada, tapi ketika kita tangani, saksinya ada 14 orang, tidak ada satupun yang Hadir. hadir. Bahkan kita sampai turun langsung ke Rumpin, tidak ada aja saksinya yang 14 orang itu. Artinya bahwa untuk pemilihan kepala desa juga itu jadi ranahnya Bawaslu untuk melakukan pengawasan ya? Bukan kalau Pilkades. Kalau Pilkades enggak? Bukan. Nanti tadi yang Bapak Kang Irfan sebutkan Nah, itu calon jadi kepala desa. kepala desa diduga melakukan kampanye ketika pemilu. Iya. Diduga melakukan kampanye. Dia kan nggak yang boleh tuh, dilarang. yang melakukannya diduga kepala desa itu. Ya, kepala Dan itu sulit dibuktikan karena 14 saksinya tidak bisa Tidak. dihadirkan oleh si pelapor. Betul. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan Kita seperti itu. di aspek pemenuhan syarat formil. Hmm.
laporan kita tangani, semua laporan pasti kita tangani. Artinya laporan tetap ditangani secara administratif dah, Betul. direspon ya. Direspon. Tapi seringkali terbentur pada syarat administratif Betul. untuk pembuktian seperti itu. Karena kalau tidak ada keterangan saksi ya kita tidak bisa menyimpulkan. Walaupun ada bukti misalnya. Oke. Karena itu bagian dari syarat material yang harus terpenuhi gitu. Kang, flashback lagi ke tadi ke Lokar Rasa Nasional. Ya, ketika Kang tadi merasakan gimana harus mendapatkan tugas dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ya. Kita harus memeriksa Pak Anies gitu kan. Iya. Berapa lama dan berapa pertanyaan waktu itu yang harus disampaikan? Ya kita Kang Irfan berhadapan-hadapan iya. Waktu itu di kita kantor kan karena Pemprov. dugaannya kan pidana. Ya. Dugaannya pidana karena Pak Gubernur ketika itu hadir Rakornas di hari Senin. Di hari Senin, hari Pada saat kerja. Iya. Kemudian ada yang melaporkan lah dan di akhir salamnya kan seperti ini tangannya. Ya. Itu yang diduga berkampanye lah di hari kerja. Oke. Itu kan deliknya pidana. Jadi kita hadir Oh, itu dengan maksudnya tim pidana ya? pidana. Kalau pelanggaran kampanye seperti Betul, itu. pidana. Ya kita hadir dengan tim Sentra Gakumdu, ada kepolisian dan kejaksaan. Dan kami Bawaslu Pemeriksaannya bersamaan. bersamaan. Oh, bersamaan. Iya, Klarifikasinya ya. klarifikasi. Iya, iya, iya. Ya kita mengajukan 14 pertanyaan kalau nggak salah. 14 pertanyaan yang ditujukan bersama. Iya, bersama. Artinya enggak hanya 14 dari Kang Irfan doang. Enggak. Enggak ya? Dari Bergantian Gakumdu lah. itu ya. Dari Gakumdu lah. Klarifikasi. Mungkin nggak 2024 akan merasakan hal yang sama lagi. Ketika nanti kan Akang maju lagi nih di Bawaslu periode berikutnya. Kan ini rasa nasional, tetap rasa nasional. Nanti mungkin siapa kira-kira? Untuk kegiatannya saya rasa sangat mungkin banyak kegiatan terutama untuk kampanye Pilpres ya. Pasangan calon Pilpres itu di Kabupaten Bogor. Iya, otomatis. Cibinong lah terutama. Sangat mungkin, tapi apakah dugaan pelanggaran seperti itu ada lagi? Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Cukup sekali aja lah Tokoh waktu itu. nasional. Cukup sekali aja pernah meriksa Iya. orang yang cukup terkenal dan dia jadi pimpinan di Karena jujur ya, kita itu sampai dihujat di media sosial. Ketika 2019, Akang paham lah kan. Apa polarisasinya jelas polarisasi gitu. saat itu kan kental sekali ya. Kental sekali kan. Ya, ada yang melaknat saya 7 turunan kan. Iya, di gara-gara media meriksa sosial. Pak Anies. Gara-gara meriksa Pak Anies. Judul Mengerikan pokoknya. ya. Tapi itu menjadi pengalaman ya. Pengalaman. Nah, dan hal itu tidak membuat Kang Irfan menjadi mundur untuk tidak mengabdi lagi untuk periode berikutnya mungkin. Ya, insya Allah lah. Dan ya itu pengalaman bagi saya sangat berharga. Gitu. Sangat Seperti berharga. itu ya. Iya. Kang, punten, di luar pekerjaan Akang sebagai Bawaslu ya sebelumnya. Kalau boleh tahu Akang dulu sebagai apa sih Kang? Saya dulu guru honor. Guru honor. Iya, Di mana? di Pamijahan. Pamijahan. Iya, di Kecamatan Pamijahan. SD. SD sama SMP. Jadi 2 sekolah langsung. sekolah. Berapa lama Kang? Ya 10 tahunan lah, 10 tahun. lebih bahkan. Dari 2004 deh. Sampai Saya ikut seleksi Panwas itu 2017, Bro. Oke, dari 2004 terus ikut seleksi Panwas di 2017. Oke, berarti sekitar 13 tahun 13 ya. tahun. 13 tahun. Itu memang di daerah Pamijahan. Betul. Jauh dekat dari rumah atau segala macam. Ya beda desa lah. Beda desa. Dari SD-nya SD negeri itu. SD negeri. SMP-nya? SMP-nya swasta, SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Seperti itu. 13 tahun. 13 tahun. Sampai akhirnya Akang memutuskan untuk mencoba masuk Panwaslu. Betul. Waktu itu. Dari Pamijahan ya. Iya. Dan itu bersaing dengan berapa banyak waktu itu? Waktu Panwas Kan yang berapa terpilih 3 ya? Iya. Pendaftar ya sekitar 30-an atau 20 saya Luar lupa. biasa ya. Dulu pemilihannya di mana? Proses Di provinsi. provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Panwaslu Jawa Barat ya. Bawaslu. Udah Bawaslu waktu itu. Bawaslu provinsi. Cuman di tingkat kabupaten, masih ad hoc. Ad hoc ya, Panwaslu itu. Iya. Betul. Seperti itu ya. Kenapa ketika itu memutuskan mungkin Akang punya mimpi ketika 13 tahun Akang jadi honorer, Betul. ketika ada peluang untuk menjadi pengawas. Iya. Dan itu mimpi Akang untuk
mencoba untuk hal yang baru atau gimana? Iya, jadi ya tentu kan kita selalu mencoba untuk berani bermimpi lah. Iya. Paling tidak kan memperbaiki hidup kan, kira-kira seperti itulah sederhananya. Nah sehingga apapun peluangnya, ada peluang ya saya coba gitu, saya coba dan alhamdulillah ternyata ya menjemput takdir lah ternyata. Menjemput takdir. Peluang yang itu. Dan mimpinya sudah tercapai belum, Kang? Ya untuk menjadi pengawas pemilu sudah. Sudah. Iya. Dan apa ini sesuai dengan apa yang diharapkan nggak ketika Akang sudah masuk dalam Bawaslu? Ya sejauh ini mimpi Sesuai ekspektasi nggak? ya sudah tercapai lah. Kami misalkan di Bawaslu, contoh kecilnya misalkan kami ingin punya gedung sendiri. Nah, itu sekarang udah gedungnya Alhamdulillah udah sekarang sudah berkat kerjasama Bawaslu dengan stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Bogor kan. Oke. Ya mimpi-mimpi secara kelembagaan mungkin sudah. sebelumnya masih berpindah-pindah Ya, ya. sebelumnya Sekarang kita sudah di Ruko kan iya, gitu. sekarang sudah punya gedung definitif lah ya. Paling tidak Bawaslu Kabupaten Bogor sudah sebelum berakhir satu periode kami sudah berhasil mewujudkan mimpi kami bersama gitu untuk memiliki gedung kantor sendiri gitu, di Kabupaten Bogor. Oke, bicara gedung yang bagus kan tentu juga harus dibarengi oleh kinerja yang bagus. Tapi apa kira-kira pembenahan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten atau secara umum lah? Ya, kita terutama evaluasinya yang pertama adalah sumber daya manusia. Kita jajaran kita aja staf kita hanya 6 orang, Kang. Di kantor yang begitu Staf besar. sekretariatan. Iya. Mhm. Staf teknis hanya 6 orang ditambah PNS 3 orang. Mhm. Artinya memang kita sangat terbatas. Sehingga ini pun kita sudah mengajukan permohonan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Jawa Barat untuk penambahan staf di kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa bisa dikabulkan lah gitu untuk pemilu 2024 karena Penambahan staf untuk ya, administrasi itu. pasti sangat kewalahan. Sekarang saja satu staf teknis mungkin bisa melakukan 2-3 pekerjaan. Oke. Jadi seperti sangat itu. sangat berat lah. Ini mungkin terjadi di Bawaslu lain juga ya? Ya, Untuk kalau staf yang teknisnya ada lain- 6 orang. Yang lain itu lebih. Oh, lebih. Justru untuk Kabupaten Bogor hanya Ya, 6. kita memang karena Kalau Kota Bogor sama gak? Kota Bogor lebih stafnya. Kita karena memang banyak yang resign di pasca pemilu 2019 itu. Dan itu banyak- belum dipenuhi ya, lagi. tidak diperbolehkan menerima kembali aturannya. Aturannya. Sampai Jadi saat dengan ini. hanya dengan 6 orang dan kepala sekretariatan 1. Iya. Dan dengan jangkauan yang luas dan administrasi yang banyak, dan itu sangat tidak memungkinkan ya, seperti itu. Tapi itu harapan lah ya. Ya, Artinya bahwa mungkin nanti di 2024 kalau ketika Kang Irfan dan tim masih berada di Bawaslu, itu menjadi harapan yang sangat utama ya, Kang ya. Oke. Baik, Kang Irfan Firmansyah. Betul ya. Siap. Terima kasih atas bincang-bincang sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di Bawaslu sukses. Amin. Mudah-mudahan jalannya pemilu juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga diberikan kesehatan untuk Amin. teman-teman di Bawaslu Kabupaten yang punya gawean di 40 kecamatan dan di 400 desa lebih. Amin. Baik Tribuners, itu perbincangan hangat saya dengan Irfan Firmansyah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya Widi Hanaldi, pamit undur diri. Terima kasih.